Selamat datang di tangan kanan YouTube channel. Dan di video ini kita akan membahas mengapa kami selalu merekomendasikan Cartoon Combat untuk produksi. Jadi banyak yang suka nanya nih saat mau produksi di kami, kira-kira bahan yang cocok untuk produksi t-shirt sablon itu apa ya? Dan kami selalu menjawab Cartoon Combat. Alasannya kita bahas di video ini. Jadi di video ini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Pertama, apa itu Cartoon Combat dan kenapa dibuat 30S, 24S, dan 20S. Lalu yang kedua, apa perbedaan bahan Cartoon Combat yang 100% dan bukan 100%. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan bahan yang cocok untuk desain kita. Nah, yang pertama dulu nih, Cartoon Combat. Apa itu Cartoon Combat? Kalau kita lihat dari pemenggalan katanya, Cartoon adalah serat kapas, Combat adalah proses combing atau proses pembuatan kain dengan cara disisir. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, Cartoon Combat adalah kain yang terbuat dari serat kapas dan dibuatnya dengan cara proses combing atau disisir. Gitu ya, secara definisi. Next. Kenapa Cartoon Combat identik dengan kaos distro atau brand clothing? Jadi sebenarnya ini udah kayak tradisi sih. Kalau kita flashback, awal-awal distro atau lokal brand itu kan sekitar tahun 2000-an ramenya. Nah, sejak itu tuh Cartoon Combat tuh sudah jadi ibaratnya kayak standar untuk bahan baku dari t-shirt sablon lah intinya. Nah, ini tuh bukan tanpa sebab, karena ada 3 faktor utama yang menentukan kenapa Cartoon Combat identik dengan kaos distro atau brand clothing. Yang pertama dari segi kualitas. Kualitas ini ada pertama dari kualitas bahannya. Itu bahan Cartoon Combat ini yang pertama sangat halus dan adem saat dipakai. Nah, untuk jangka pemakaiannya bisa sampai 5 tahun lebih kalau pemakaiannya sering, itu nggak akan belel-belel. Dan kalau yang 100% katun pasti nggak akan melar. Yang kedua dari segi kenyamanan. Dari segi bahannya aja udah berkualitas, berarti saat dijadikan baju pun akan sangat nyaman dipakai. Alasannya yang pertama adalah karena bahan Cartoon Combat ini menyerap keringat. Terus yang kedua nggak panas walaupun dipakai dengan cuaca yang sangat terik misalkan. Nah, itulah kenapa kenyamanan menjadi salah satu faktornya. Yang ketiga, harganya murah. Nah, tunggu dulu. Kalian kan pasti menganggap, wah murah kan relatif. Nah, parameter murah adalah dengan kita membuat baju dari bahan Cartoon Combat ini, biasanya kan harga produksinya 65-50 ribu per piece. Itu tergantung dari jumlah produksinya. Dan ini adalah harga yang sangat sepadan dengan kualitas yang kita dapat. Karena harga jualnya bisa sampai 2 kali lipat atau 2,5. Yang ketiga nih yang sering ditanyain juga, apa tujuannya sih dibikin ada 30S, 24S, dan 20S? Dan apa perbedaannya? Nah, kita bahas dari perbedaannya dulu lah. Jadi kalau dilihat di tabel ini, kita sama-sama lihat slide-nya ya. Jadi kan ada 3 nih. Yang kita bahas hari ini ada 20S, 24S, dan 30S. Sebenarnya ada lagi sih, ada 40S. Cuman kami nggak bahas itu karena kami nggak terlalu merekomendasikannya. Jadi yang kita bahas ada 3, 20S, 24S, dan 30S. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, dari segi kadar katun dan teksturnya, sebenarnya ketiga jenis Cartoon Combat ini memiliki spesifikasi yang sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di gramasi. Nah, gramasi adalah satuan ukur berat kain dalam gram. Jadi, semakin besar gramasinya, maka akan semakin tebal juga kainnya. Nah, kalau kita lihat di tabel ini kan 20S memiliki gramasi yang paling besar. Nah, sementara 30S memiliki gramasi yang paling kecil. Berarti kita bisa simpulkan bahwa bahan 30S itu lebih tebal daripada 30S. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu apa tujuannya dibuat 30S, 24S, dan 20S? Nah, kita kan tadi udah tahu nih perbedaan-perbedaannya apa. Salah satunya adalah dari segi ketebalan. Nah, kalau buat kalian yang sudah memulai bisnis clothing brand, pasti selalu mendengar opini ini. Ada yang menyebut kain tebal itu bahannya murahan, ada yang menyebut kainnya kalau tipis itu bahannya murahan. Ini tuh adalah 2 opini yang paling sering terjadi. Dan dari produsen kain memberi solusi, yaitu dibuatlah 3 tingkatan ketebalan ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita sebagai seller atau pemilik brand itu, jadi kita menyesuaikan sebenarnya market kita cocoknya pakai yang 30S, 24S, atau 20S agar si market kita merasa puas dengan produknya dan tidak beropini yang negatif ibaratnya. Itu tujuannya.
Karena kalau dari segi kualitas sebenarnya sama-sama aja. Walaupun 20S lebih tebal daripada 30S, tapi kalau dipakai sehari-hari di panas yang terik pun sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Bukan berarti 20S itu jadinya panas, nggak. Karena kadar katunnya 100%, jadi tetap adem kok. Nah, lalu ada juga nih problematikanya, yaitu katun combat 100% katun dan yang enggak. Jadi di market itu ada dua jenis kadar katun combat, ada yang 100% dan ada yang campuran dengan polyester. Kita bahas satu-satu ya. Dari tabel ini bisa sambil lihat dari kadar komposisinya. Nah, kalau yang 100% katun kan sudah jelas itu 100% katun komposisinya. Sementara kalau yang katun combat campuran polyester itu enggak 100%, alias ada campuran polyesternya. Polyester itu serat sintetis mirip seperti biji plastik. Makanya kalau ngeliat tutorial di YouTube tuh, kalau kalian cek, pasti cara ngeceknya itu dengan cara dibakar. Kalau ada hitam-hitamnya, berarti ada kandungan polyester. Dari segi tekstur, katun combat 100% katun lebih halus. Nah, selanjutnya dari kadar susut, katun combat yang campuran polyester, kadar susutnya lebih tinggi. Jadi, setelah pencucian pertama tuh, kalau nggak melebar atau jadi menyempit bajunya. Nah, kekurangan lainnya, kalau yang 100% katun itu harganya lebih mahal daripada yang campuran polyester. Sementara yang kandungan polyester, kekurangannya adalah saat disablon dan dari segi durabilitas. Nah, lalu kenapa dibuat ada yang campuran polyester sama yang 100% katun? Kenapa nggak salah satu aja? Nah, kembali ke peruntukan. Jadi kan nggak semua orang produksi baju tuh untuk dijual lagi, untuk jadikan brand, nggak semuanya kayak gitu. Nah, kalau yang 100% katun memang direkomendasikan untuk brand clothing, terutama yang mengutamakan kualitas. Sementara kalau katun combat yang campuran polyester, itu biasanya hanya untuk kaos polos yang kualitasnya menengah. Biasanya yang dijual harga 20-30 ribu tuh udah pasti nggak murni katun 100%. Atau kaos-kaos event yang hanya sekali pakai. Nah, lalu ada juga pertanyaan, kalau bambu katun gimana dibandingkan dengan katun combat? Pilih mana? Nah, untuk lebih gampang ya, kita lihat tabel di next slide. Jadi ini udah ada tabel perbandingannya antara katun combat dan katun bambu combat istilahnya lah gitu. Dari segi komposisi, kalau yang katun bambu itu komposisinya ada katun dan ada serat bambunya, jadi campuran. Tapi nggak ada polyesternya. Nah, dari segi kelebihan, katun combat ini lebih murah harganya daripada katun bambu. Biasanya kalau produksi baju katun combat kan 65.000 sampai 50.000. Kalau katun bambu tuh biasanya lebih mahal 10.000. Nah, cuman katun bambu itu kelebihannya sebenarnya sih dari segi kualitasnya sama seperti katun combat, cuman ada kelebihannya yaitu antibakteri, menyerap keringat lebih cepat, sama anti sinar UV. Nah, kalau brand kalian itu diferensiasi produknya adalah mengutamakan bahan yang tidak umum, nah ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian brandnya diferensiasi produknya adalah misalkan dari segi desain produk, udah aja pakai katun combat. Nah, lalu kekurangannya nih, kalau katun combat itu udah umum dipakai. Kalau katun bambu kelebihannya ya tadi lebih mahal daripada katun combat. Dari segi penampilan sebenarnya dua-duanya sama, lebih bagus. Cuman kalau katun combat tuh, misal kalian perhatiin warna katun bambu itu, warna hitamnya tidak lebih pekat daripada warna hitam di katun combat. Itu salah satu pembedanya. Karena tadi ada campuran serat bambunya. Lalu dari segi tekstur, dua-duanya sama, halus dan adem. Cuman katun bambu, karena dia ada serat bambunya, makanya lebih halus lagi. Nah, ini yang paling membedakan dari segi gramasi. Kalau katun combat, gramasi untuk 30S kita ambil contoh adalah 140 sampai 150. Tapi kalau katun bambu bisa sampai 160. Ini berarti katun bambu itu lebih tipis lagi dari 30S, hampir mirip kayak 40S lah. Ini yang terakhir. Lalu gimana cara kita menentukan bahan yang cocok untuk produk kita? Ini ada 4 tahapan untuk kita menentukannya. Yang pertama, tentukan desainnya. Yang kedua, ketahui karakter marketmu. Yang ketiga, sesuaikan dengan budget. Yang keempat, kita baru bisa menentukan mau pakai yang mana. Kita bahas satu-satu ya, dari penentuan desain. Yang pertama, tentukan desainnya. Kriterianya apa? Satu, dari jenis sablon. Nah, kalau kalian pakai jenis sablonnya discharge atau plastisol, itu lebih direkomendasikan menggunakan yang 100% katun. Dan yang reaktif, jangan pakai yang ada campuran polyester. Karena apa? Karena mempengaruhi kepada hasil sablonnya agak lebih maksimal dan ketahanan sablonnya nanti.
Terus yang kedua nih, dari segi warna baju. Jadi kalau kalian ngecek di produsen-produsen bahan, Katun 30S itu biasanya varian warna bahannya lebih banyak daripada Katun Combat 24S dan 20S. Jadi kalau misalkan kalian pakai warnanya yang tidak umum, misalkan apa ya, ungu muda, nah itu lebih baik pakai 30S karena di 24S nggak ada warna itu. Nah yang terakhir adalah dari segi kerumitan desain. Untuk yang kedua nih, ketahui karakter marketmu, seperti tadi udah dijelasin. Jadi di market tuh ada dua opini biasanya, ada yang menganggap bahan tebal itu murahan, ada yang menganggap bahan tipis itu murahan, atau sebaliknya lah. Nah, kita harus mengetahui nih market kita tuh sebenarnya orang yang kayak gimana. Apakah dia orangnya memasalahkan ketebalan ketipisan bahan, atau mereka lebih enjoy aja, yang penting bahannya nyaman. Nah, itu kita harus ketahui. Nah, yang ketiga, sesuai dengan budget produksi. Kan tadi udah dijelasin nih, kalau katun combat itu harganya relatif lebih murah daripada bambu katun. Kalian cocokin juga sama budget kalian. Misalkan budget kalian memang di kisaran 50 sampai 65 ribu, ya udah pakai katun combat aja. Tapi kalau budgetnya lebih dan memang diferensiasi produknya adalah dari segi jenis bahan, oke lah pakai bahan bambu katun. Nah, lalu yang terakhir, setelah 3 tahap tadi kita menentukan dan mengevaluasi, kita barulah bisa mengambil keputusan sebenarnya kita mau pakai bahan katun combat yang gramasinya berapa, ataupun bahan katun combat atau bambu combat, seperti itu kurang lebih. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, dan yang utama adalah share ke teman kalian yang mungkin membutuhkan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan lebih, bisa langsung ke tangan kanan bandung@gmail.com. Kalian bisa email kita perihal tanya-tanya seputar bahan katun combat ini, ataupun kalian bisa order ke kami untuk produksi. Sekiranya begitu, terima kasih sudah menyaksikan.